Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan proyek ide kami. Perkenalkan, nama saya Rayyan Muhammad Fikri dengan NIM 2508014. Saya Arya Radika Ariana dengan NIM 2502129. Saya Marcelina Trifani dengan NIM 2404897. Saya Mahmuda dengan NIM 2502853. Dan saya Mutia Dewi Fianti dengan NIM 25474. Oke, di sini kita akan membahas tentang masalah persamaan diopentin dari soal-soal yang diberikan, yaitu soal nomor 6, halaman 38. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Ibu. Kemarin ada tugas ya, halaman 38 nomor 6 kalau nggak salah. Coba kerjain ke depan. Oke, teman-teman, jadi di sini kita memiliki soal yang berkaitan dengan persamaan diopentin ya, di mana kita mendapatkan sebuah soal cerita yang menceritakan tentang pembelian. Jadi di sini ada 3 hal ya, ada calf, lamb, sama piglets. Jadi kita akan misalkan dulu calf, lamb, dan piglets ini menjadi sebuah variabel. Dengan kata lain, kita membuat bahasa matematika dari pernyataan ini ya. Kita misalkan calf itu adalah x, kemudian lambs itu adalah y, dan piglets itu adalah z. Maka diperoleh persamaan dari sini adalah 120x ditambah 50y ditambah 25z sama dengan hasil totalnya yaitu 4000. Oke. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan kedua dengan menyederhanakan persamaan ini supaya mendapatkan 1 atau 3 variabel yang tunggal, artinya koefisiennya sama dan memang 1, yaitu x ditambah y ditambah z sama dengan 100 ya, dengan menyederhanakannya. Kita sebut bersama 2 yang sama 1 ya. Setelah ini kita akan menentukan nilai z-nya dulu supaya nanti bisa dieliminasi ya. Jadi z sama dengan 100 dikurang x dikurang y ya, dengan cara memindahkan luasnya. Jadi kita mendapatkan z sama dengan 100 dikurang x dikurang y. Kemudian kita akan mengeliminasi z ini dengan cara memasukkan z ke persamaan yang tadi sudah kita buat ya. Jadi 120x ditambah 50y ditambah 25, z-nya kita ubah ya jadi 100 dikurang x dikurang y sama dengan 4000. Nah, setelah ini kita langsung kalikan kalinya seperti yang pernah diajarkan, yaitu 95x karena 120 dikurang 25 itu adalah 95. Udah ini habis juga dengan 25y dan ditambah sama dengan 4000 dikali 2 dikurang 25 dikali 100 yaitu 1500 ya. Jadi kita dapatkan persamaan ini ya. Nah, kita sekarang mau mencari solusi partikulir dengan mencari FPB dari 95 dan 25 terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita akan cari ya FPB dari 95 dan 25 ya. Jadi 95 itu sama dengan 25 dikali 3 ditambah 20 ya. Nah, kemudian dari 25 itu diambil sisanya, berarti 20 dikali 1 ditambah 5 oke. Kemudian dari 20 ya, 20 kita turunkan lagi yaitu 5 dikali 1 ditambah 5 dikali 1 dikali 0. Oke, kemudian setelah itu kita ini sudah dapatkan NTB-nya ya, yaitu 5. Kemudian 5 sama dengan kita naikkan lagi ke atas 25 dikurang 20 dikali 1 ya, maka kita dapatkan 25 dikali negatif dari 25 negatif dari 95 dan dikurang 25 dikali 3 ya, dikali 3 ditambah 20.
ya, 25 dikali 3 dikali 1. Jadi kita dapatkan 25 kali 4 dikurang 95 dikali 1, kemudian kita akan ubah lagi menjadi 95. Ini dipindahkan ya, kalau kita mendapatkan hasil yang positif, jadi 95 dikali 1 ditambah 25 dikali 4. Ya, jadi kita dapatkan solusinya itu X itu nomor negatif 1 dan Y itu adalah 4. Kemudian kita akan samakan 5 ini supaya menjadi 1500 yang ini ya. Kita berpatok pada persamaan ini ya. Jadi kita kalikan semua X dan hasilnya itu. Jadi dikali 300 ya supaya memenuhi persamaan itu. Jadi 300 sama dengan 25 plus 95 kali negatif 300 ya ditambah 25 dikali 1200. Nah, dari sini kita akan mencari solusi dengan solusi umum ini. Jadi kita sudah dapatkan X di sini sebagai solusi partikulernya yaitu negatif 300 dan Y sebagai solusi partikulernya juga adalah 1200 ya. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil dari X dan Y ketika dimasukkan dengan solusi umum ini. Jadi ini adalah solusi umum dari X dan Y ya. Jadi kita masukkan aja langsung X sama dengan negatif 300 ditambah B itu adalah 25 ya, 25 dibagi FPB nya 5 dan T ya ditambahin T, maka di sini kita dapatkan negatif 300 ditambah 5 ya. Kemudian yang Y di sini ya itu kita masukkan juga yang nomornya yaitu 1200 ya ditambah 95 ya dibagi 5 ya T. Oke. Kita dapatkan hasilnya itu adalah 1200 ditambah 19 T. Oke. Kemudian lanjut ke bagian sini. Jadi kita akan mendapatkan Z ini dengan cara mensubstitusi Z itu ke dalam persamaan yang sudah tadi kita buat ya. Z itu adalah sama dengan 100 ya tadi ya 100 dikurang X dikurang Y. Oke, 100 dikurang X dikurang Y. Jadi 100 itu dikurang dengan negatif 300 ditambah 5T dikurang lagi 1200 ya ditambah 19 maka kita akan dapatkan hasilnya negatif 800 ditambah 14 oke. Kemudian setelah itu kita akan mencari solusi positifnya ya, solusi positif dari ketiga variabel ini supaya bisa didapatkan nilai T-nya. Oke. Jadi nilai T itu ya teman-teman, jadi akan kita cari solusi positifnya. Jadi di sini kita akan tulis T dengan syarat itu X, Y, Z. Z itu lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0, maka kita akan dapatkan persamaan X tadi ya, yaitu negatif 300 ditambah 5T ya, negatif 300 ditambah 5T lebih besar dari 0, kita pindahkan langsung ke 13 ya, negatif 300 dibagi 5 yaitu lebih dari 20. Oke. Kemudian setelah itu kita akan dimasukkan di persamaan E yaitu 1200 ditambah 19T ya, lebih besar dari 0. Oke. Jadi 19T itu lebih besar dari dikurang ya 1200 dibagi 19 ya, karena ini dikurang dari negatif maka tandanya berubah ya jadi seperti ini. Nah, maka kita dapatkan 19T itu adalah hasilnya itu adalah kurang dari 63,15. Oke, kemudian setelah itu kita akan mencari persamaan Z-nya ya, yaitu negatif 800 dikali T. Negatif 800 ditambah 14T ya. Oke, jadi kita langsung aja sekali kali lebih besar dari 0
Ini T-nya langsung dipindahkan jadi 800 per 14, yaitu kita dapatkan hasilnya adalah 57,14. Nah, jadi kan T ini punya interval ya, ini lebih besar dari 60, ini kurang dari 63, dan ini lebih besar dari 57. Maka T yang memenuhi persamaan ini itu adalah 61, karena dia lebih besar dari 60, kurang dari 63, dan lebih dari 57. Kemudian ada 62 dan 63 itu sendiri. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan itu akan seperti ini. Ini 60, di sini 60, di sini 63,15, di sini 57,14 ya. Dari ini nilai T yang benar. Jadi kita akan substitusi nilai T ini ya kepada persamaan yang nanti akan dijadikan bukti untuk cek dari ketiga variabel ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rehan. Kan ini kan udah ketemu nih P-nya 61, 62, 63. Terus ini persamaannya. Yang pertama kita cari untuk T-nya itu sama dengan T-nya itu sama dengan 61. 61 berarti X-nya sama dengan minus 300 ditambah 5T. Minus 300 ditambah 5 dikali 61. 5 kali 61 kan 300, 5 dikurangi 300 berarti 5. Nah 5 ini terus dikali sama harganya adalah 120. Jadi diketahui berarti ini harganya $600. Terus lanjut, setelah di sini X, lanjut ke Y. Y-nya berarti kan 1200 dikurangi 19 dikali T-nya kan 61. Itu sama dengan 1200 dikurangi 19 kali 61. Itu sama dengan 1159 sama dengan 41 dikali. Nah 41 terus dikali 50 harganya. 41 kali 50 itu 2050. Lanjut yang ke Z-nya. Z-nya adalah minus 800 ditambah 14. T-nya kan 61. Langsung masukin ini. 61 T-nya. Minus 800 ditambah 854 sama dengan 54 dikali harganya juga 25, jadi 4 kali 25 adalah 1350 dolar. Nah, total dari ini semua adalah 4.000 dolar. Lanjut, ini kan setelah untuk T sama dengan 61, nanti kita 62, habis itu 63. Berarti T ketika 62. Langsung masukin, sama aja caranya. Berarti minus 300 tambah 5T. Masukin minus 300 ditambah 310 itu adalah 10 dikali 120 sama dengan 1200. Lanjut Y-nya kasih garis ya biar nggak nyambung. Y-nya itu kan 1200 dikurangi 19T. Masukin aja 1200 dikurangi 19 kali 62 itu sama dengan 1170. Nah 1200 dikurangi 1170 itu adalah 11 itu 30 dikali 50 berarti 1500. Untuk Z-nya minus 800 ditambah 14T. Sekali lagi substitusikan lagi jadi minus 800 ditambah 868 sama dengan 68.
dikali harganya adalah 25. 08 dikali 25. Maaf ya, ini ada kesalahan. Jadi di Y-nya itu sama dengan 1200 minus 19T sama dengan 1200 minus 1178. Itu sama dengan 22 dikali 50. 22 kali 50 adalah 11. Ini adalah 7.200, ya kan? 2, 1. Ini kalau di total nilainya adalah $4.000. Untuk T-nya adalah 63. Berarti masukin ke persamaan X adalah minus 300 ditambah 5T itu sama dengan minus 300 ditambah 5 kali 63, 315 sama dengan 15 dikali harganya adalah $120. Lanjut Y-nya itu 1200 minus masukin ke situ minus 19T berarti 1200 dikurangi 1197 itu sama dengan 3 dikali harganya adalah 50 dolar, yaitu 150. Berarti yang lanjut ke Z itu minus 800, persamaannya adalah minus 800 plus 14T dan T nya adalah 63, jadi minus 800 ditambah 882 adalah 82 dikali 25. Nah, dari ini semua totalannya juga akan sama dengan mendapat 1 dikali 50. 1 kali 5 adalah 5, 2, 2050 ditambah ini sama ini, jadi X plus Y plus Z nya juga akan sama dengan $4.000. Kesimpulannya sang petani harus membeli masing-masing hewan dengan kombinasi X adalah sapi, dari anak sapi, anak domba, dan anak babi. Dari persamaan tadi kita mengetahui kalau misalkan anak sapinya itu 5, berarti dombanya adalah 41 ekor dan anak babinya adalah 54 ekor. Nanti kalau ketika anak sapinya 10, berarti dombanya ada 22 ekor dan anak babinya 68 ekor. Lalu yang terakhir, ketika anak sapinya 15 ekor dan anak dombanya 3 ekor, maka anak babinya adalah 82 ekor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.